Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir, para nabi, imamnya para nabi dan rasul, dan juga nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir kelak nanti. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali materi PAI haji dan umrah. Pekan lalu kita sudah jelaskan pengertian haji dan umrah, tapi Bapak akan mengulangi kembali. Haji adalah mengunjung Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang telah disyariatkannya pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Adapun umrah adalah berziarah ke Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu pada tempat yang telah ditentukan dan bisa dilakukan kapan saja, ya. Kemudian haji dan umrah ini juga adalah salah satu dari rukun Islam, ya, rukun dari rukun Islam. Kemudian hukum haji dan umrah ini adalah fardu ain, ya, bagi setiap muslim. Hukumnya adalah fardu ain. Kemudian syaratnya kemarin juga kita telah bahas. Yang pertama, beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka, yaitu bukan seorang budak bulian. Dan yang kelima adalah mampu. Kemudian juga seorang muslim dikatakan mampu untuk, ya, bisa berangkat untuk melaksanakan haji atau umrah. Itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama, mempunyai ilmu tentang haji dan umrah tersebut, ya. Sebelum melaksanakan haji dan umrah, tentunya harus mengetahui tentang ilmu haji dan umrah, sehingga ketika nanti di tempat kita tidak mengikuti adat istiadat, tapi kita mengetahui tentang ilmunya seperti apa, ya. Kita melakukan apa dan apa itu harus dengan ilmu. Yang kedua, sehat fisiknya, badannya sehat, tidak sakit. Yang ketiga, mempunyai biaya untuk pergi dan pulang, ya. Biaya PP, ya, pergi dan pulang, ya. Kalau zaman sekarang tentunya sudah disediakan oleh travel yang sudah ada. Kemudian yang keempat, meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi jangan asal pergi, ya. Jangan asal berangkat, tapi harus dipikirkan siapa yang kita tinggal. Yang kelima, keadaannya aman, baik dalam perjalanan maupun selama berada di tanah suci. Aman, ya. Tidak ada gangguan. Kemudian yang keenam, bagi wanita harus dengan mahram, ya. Bagi seorang perempuan harus dengan mahram, bukan muhrim, ya. Kemudian sekarang kita masuk ke materi lanjutannya, adalah rukun dan wajib haji serta umrah, ya. Rukun dan wajib haji serta umrah. Yang pertama, rukun haji, ya. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, ya. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji atau umrah tersebut.
Ya, yang namanya rukun itu harus dipenuhi. Jika ditinggalkan, maka haji tersebut tidak sah. Ada 4 rukun yang harus kita ketahui. Yang pertama, ihram, yaitu berniat memulai ibadah haji. Ya, berniat mulai ibadah haji. Kemudian yang kedua, wukuf. Ya, wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pula. Ya, tawaf ifadah 7 kali, kemudian mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ya, adapun rukun umrah terdiri hanya 3 hal, yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Ya, tidak perlu wukuf. Ya, bedanya itu. Kalau haji ada wukuf di Padang Arafah, tapi kalau umrah hanya ihram, tawaf, dan sa'i. Ya, ihram, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sa'i, lari antara dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 kali. Sekarang masuk ke wajib haji. Wajib yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi jika tertinggal dapat diganti dengan hadyu atau sesembelihan. Dengan begitu ibadah haji atau umrah menjadi sah. Wajib ada 7, yaitu, ya, tadi sekali lagi, rukun haji atau umrah itu harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka haji dan umrahnya tidak sah. Adapun bedanya wajib haji, sama harus dikerjakan, tapi jika tertinggal bisa digantikan dengan sesuatu. Ya, oke, ada 7 yang harus diperhatikan. Yang pertama, ihram dari mikot masing-masing. Mikot itu tempat mulai kita berniat untuk haji, berangkat haji. Misalkan dari Indonesia, mikotnya di mana, atau dari negeri-negeri lain. Semua ada yang sama, ada yang beda tempat mikotnya. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ya, sampai terbenam matahari. Kemudian mabit atau bermalam di Muzdalifah hingga tengah malam. Nah, ini dilakukan. Yang keempat, melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah dan melontar 3 jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut. Ya, yang keenam, mabit di Mina selama 2 atau 3 hari tasyrik. Ya, mabit. Yang ketujuh, tawaf wada, tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan Mekah. Jadi sebelum meninggalkan kota Mekah, ya, ada wajib haji yaitu tawaf wada. Ya, kalau tadi yang syarat rukun haji namanya tawaf ifadah. Ya, kalau ini tawaf wada, tawaf perpisahan. Adapun wajib umrah hanya 2, yaitu berihram dan tahallul. Ya, wajib umrah, ihram dan tahallul saja. Yang lainnya silakan tidak digunakan juga, tidak perlu dilaksanakan. Ya. Wajib haji ada 7, sedangkan wajib umrah ada 2, yaitu ihram dan tahallul. Tahallul itu mencukur rambut, memotong rambut
setengah botak atau mengambil sedikit dari rambut. Itu namanya mencukur. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa perbedaan antara rukun haji dan umrah ialah pada umrah tidak terdapat kewajiban wukuf. Tadi sudah disampaikan ya. Tidak diwajibkan wukuf ada di Arafah. Adapun perbedaan antara wajib haji dan umrah ialah pada umrah tidak terdapat kewajiban untuk mabit di Muzdalifah. Ya, bermalam di Muzdalifah. Melontar jumrah, mabit di Mina maupun melaksanakan tawaf wada. Jadi tidak perlu. Oke, yang berikutnya adalah pahala bagi yang haji dan umrah. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya. Umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Dan untuk haji yang mabrur tiada balasan yang layak baginya selain surga. Haji mabrur, haji yang sah. Ya, jadi sekali lagi pahalanya bagi umrah yaitu ketika ia melaksanakan umrah berikutnya maka dosa-dosanya akan terhapus ya antara umrah yang satu sama umrah yang berikutnya. Jika haji ya tidak ada balasan lain kecuali surga baginya ya, tidak ada balasan lain kecuali surga baginya ya, haji yang mabrur. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang mikot ya. Sini mikot ada dua, mikot zamani, mikot makani ya, waktu dan tempat. Mikot secara bahasa artinya batasan. Ya, batasan. Syariat telah menetapkan batasan waktu bagi pelaksanaan ibadah haji. Begitu pula syariat telah menetapkan tempat-tempat tertentu untuk memulai berihram, mulai menggunakan pakaian ihram. Pertama, mikot zamani. Mikot zamani adalah batasan waktu memulai dan mengakhiri ibadah haji. Ya, batasan waktu mulai dan mengakhiri ibadah haji. Ihram untuk ibadah haji dapat dimulai sejak awal bulan Syawal. Ya. Adapun amalan-amalan haji dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurun ma'lumat." Ya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, ya, pada bulan yang sudah dimaklumi. Ya, tidak di bulan-bulan lain. Ya, makanya Pak, zamani waktu ya, tidak kita tidak melaksanakan haji di bulan Muharram tidak, atau di bulan Ramadan tidak, tapi di bulan Zulhijjah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashhurul haji Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah." Bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari tanggal 1 sampai 10 di bulan Zulhijjah. Oke, itu mikot zamani. Sekarang mikot makani. Ya, kita hanya sampai sini, nanti insyaallah pekan depan kita lanjutkan tentang ihram. Mikot makani adalah mikot atau batasan tempat seseorang harus mulai melaksanakan ihram. Adalah ibadah haji dan umrah. Mikot ini berbeda-beda tergantung dari daerah atau dari arah mana seseorang datang. Mikot makani yaitu yang pertama, Yalamlam, yaitu bagi jamaah dari Yaman dan Indonesia. Nah, untuk jamaah haji dan Indonesia, mereka mikot makaninya mulai dari Yalamlam. Kemudian Bir Ali. Ya, bagi jamaah dari Madinah, mereka mulai mikotnya dari situ, dari Bir Ali. Ya. Kemudian Juhfah ini bagi jamaah dari
Syria dan Mesir. Syria dan Mesir, mikot makaninya mulai dari Juhfah. Kemudian Zatu Irqin, yaitu ini bagi jamaah dari Irak. Ya, mereka datang dari Irak. Ya. Nah, batas mulai mereka berihram adalah dari Zatu Irqin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Qarnul Manazil, bagi jamaah dari Najd. Ya, mereka dari Qarnul Manazil. Oke, sekali lagi Bapak ulang lagi, bagi jamaah dari Yaman dan Indonesia, yaitu batas mikotnya mulainya dari Yalamlam. Dari Madinah, Bir Ali, dari Syria dan Mesir, Juhfah, dari Irak, Zatu Irqin, dan dari Najd, Qarnul Manazil. Ya, Qarnul Manazil. Nah, bagi jamaah yang tidak melewati mikot-mikot ini, mereka berihram dari tempat yang sejajar dengan salah satu mikot tersebut. Atau adapun bagi jamaah yang tinggal di daerah setelah mikot, yaitu di antara mikot dan Mekah, maka mereka mulai ihram dari rumah mereka masing-masing. Oke, untuk materi pada pertemuan kali ini insyaallah sampai di sini dulu. Ya. Nanti jika kurang jelas silakan dibaca-baca kembali. Insyaallah di pekan depan kita akan lanjutkan lagi tentang ihram, ya. Kemudian hadyu, penyembelihan, kemudian juga kafarah bagi yang penghapus kesalahan, ya. Oke, dari Bapak cukup sekian. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.